Hari ini kita akan lanjutkan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan selidikin sesuatu hal yang akan mempengaruhi masa depan kita. Biasanya masa lalu kita yang buruk itu akan mempengaruhi perilaku, cara, perlakuan, gaya hidup, tutur kata, sikap kita di masa hari ini dan masa yang akan datang. Ada orang-orang yang terluka di masa lalu, ketika masa kecilnya nggak dapat kasih sayang dari orang tuanya, mungkin papanya selalu sedang sibuk, bapaknya sedang sibuk, mamanya atau ibunya capek ngurusin urusan rumah tangga, sehingga kasih sayangnya terpecah, terbelah, dan apa yang terjadi? Sehingga dia tidak dapat kasih sayang, dan ketika dia nggak dapatkan itu, akhirnya di masa tuanya, di masa dia sudah dewasa, dia kehilangan momen di mana yang harusnya waktu dia kecil dapat kasih sayang, dapat perhatian, dapat perlakuan yang baik dari kedua orang tuanya, malah sebaliknya. Akan banyak mempengaruhi kehidupan, akan banyak mempengaruhi keputusannya di masa-masa yang akan datang. Apalagi kalau ada kejadian-kejadian buruk di masa lalu. Ketika ada seseorang yang masih kecil pernah dilecehkan secara seksual, dia akan mempengaruhi pola seksualnya, kebiasaan seksualnya di waktu dewasa. Dan saya pernah baca dan dengar kesaksian dari seseorang yang ketika kecil sudah dilecehkan, bahkan diperlakukan buruk oleh sesama pria, karena ini seorang pria dilecehkan buruk, dan ketika dia sudah menjadi dewasa, dia punya kebiasaan yang buruk sekali. Dia punya kebiasaan jelek sekali, bahkan dia mengalami penyimpangan secara seksual, bisa heteroseksual, bahkan bisa menjadi seorang gay, bisa menjadi seorang lesbian, dan lain sebagainya. Kebiasaan dan luka di masa yang lalu yang buruk itu, kalau kita nggak bereskan, akan mempengaruhi masa depan kita. Nah, bagian kita hari ini sebagai orang percaya, kita ini harus beres dari masa lalu kita. Apapun itu. Ada orang yang trauma dengan kemiskinan. Ada orang yang trauma dengan kekurangan. Ketika dia mulai bisa cari duit, dia bekerja, dia balas dendam dengan kemiskinannya. Dia habiskan uangnya untuk memuaskan hawa nafsunya dan keinginannya. Apalagi ada hamba-hamba Tuhan yang dulunya dari orang biasa, dari orang yang sederhana, dan ketika dia mulai diberkati, ketika mereka mulai, hamba-hamba Tuhan ini mulai dipakai Tuhan, mulai diberkati, mulai bisa dapat berkat yang banyak, uang yang banyak, dan tiba-tiba dia lupa daratan, lupa lautan, dia coba pakai uangnya untuk memuaskan dirinya dengan menunjukkan, dengan show off, dengan beli barang-barang mewah. Kalau dasarnya kaya atau punya usaha, beli barang mewah nggak masalah. Kalau punya uang, punya duit dari hasil kerjanya, untuk beli barang mewah itu nggak berdosa, nggak masalah. Tapi yang jadi masalahnya ketika dulunya bukan siapa-siapa, dan dia jadi hamba Tuhan, mulai menggembalakan jemaat mungkin, atau mungkin pelayanan, dan mulai diberkati, dia lupa dengan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dia punya orientasi tertentu, hanya mengejar kekayaan, mengejar sesuatu yang sifatnya memuaskan dirinya, itu yang tidak benar. Akhirnya apa kalau hamba Tuhan seperti itu jadi batu sandungan? Kalau kita bukan hamba Tuhan, jemaat biasa, akhirnya apa? Menjadi orang yang tamak dan serakah. Hal-hal yang seperti itu yang kita harus bereskan. Semua trauma masa lalu, semua luka masa lalu, semua perlakuan buruk masa lalu, itu yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Ini saya pernah bahas ini beberapa minggu yang lalu. Dan kita akan teruskan ini supaya kita ini ngalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Kalau kita nggak ngalami kemerdekaan di dalam Tuhan, hidup kita ini trouble. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika orang-orang yang masa kecilnya bermasalah, hubungan dengan orang tuanya tidak baik, dan dia belum mengalami pemulihan di dalam hidupnya, belum mengalami Tuhan secara pribadi, ketika dia menikah, apa yang terjadi? Pasangan hidupnya yang akan jadi korban. Pernikahannya akan babak belur berjuang. Kalau saya perhatikan ada orang-orang yang pernikahannya hancur, pasangan hidupnya liar, perkataannya buruk, sikapnya jelek, kelakuannya busuk, dan lain sebagainya. Biasanya orang-orang kayak begini ini karena punya masa lalu yang belum dibereskan di hadapan Tuhan. Ada orang-orang yang selalu merasa benar, selalu merasa hebat, selalu merasa bisa, selalu merasa mampu, dan hidup dalam kekayaan. Orang-orang kayak begini kalau nggak ngalamin Tuhan akhirnya jadi sombong, keras kepala, angkuhnya luar biasa. Nah, kita yang kenal Tuhan, kita harus belajar berubah. Hidup kita harus berubah, berjalan, bertolak dari iman satu pada iman yang lain. Karakter kita berubah, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kita nggak mau kejar sesuatu yang sifatnya duniawi yang nggak kekal. Kita mulai hari ini mau fokus pada kekekalan. Hidup kita ini hanya untuk nyenengin Tuhan, hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan hanya untuk ngejar kepuasan daging, kepuasan duniawi, kepuasan
yang sifatnya sementara. Kita mau belajar bagaimana hidup kita ini nyenengin hati Tuhan. Kita akan lihat satu kejadian, ini anak benar-benar di ujungnya jadi trouble. Jadi trouble. Karena pernah ngalami namanya sakit hati dan luka hati. Bapak Ibu bisa baca di 2 Samuel pasal yang ke-13. Bapak Ibu bisa baca mulai pasal ayat yang pertama, nanti sampai seluruh pasal 13 itu. Tapi saya akan mulai dari pasal 13 dari ayat yang ke-23. Sesudah lewat 2 tahun, ini setelah 2 tahun, setelah kejadian apa? Bapak bisa baca di mulai ayat pertama sampai 22. Ini Absalom punya adik namanya Tamar. Dan adiknya ini diperkosa oleh saudara yang lain, bukan saudara lain ibu ceritanya, tapi satu bapak, bapaknya namanya Daud. Dan apa yang terjadi? Diperkosa. Dan sesudah lewat 2 tahun itu, Absalom itu nyimpen sakit hati yang luar biasa. Nyimpen dendam yang luar biasa. Tapi disimpan selama 2 tahun. Dan apa yang terjadi? Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal-Hasor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak-anak raja. Diundang seluruh anak raja karena dia punya tujuan, punya maksud. Kemudian Absalom menghadap raja. Lalu berkata, hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini. Dia ngadep sama bapaknya. Ini kiranya ini musim pengguntingan bulu domba ini, saudara-saudara yang lain ikut dong harusnya. Kalau bisa ini, tapi ya raja ini cuek saja loh. Raja ini nggak terlalu peduli loh. Perhatikan ayat yang ke-25. Tetapi raja berkata kepada Absalom, maaf anakku, jangan kami semua pergi supaya kami jangan menyusahkan kau. Bapaknya nggak terlalu peduli, bapaknya nggak terlalu ngerti perasaan anaknya. Dan apa yang terjadi? Lalu Absalom mendesak raja, tetapi raja tidak mau pergi. Ia hanya memberi restu kepadanya. Ini sudah mulai kecewa ini. Kecewa yang pertama, saudaranya yang namanya Tamar diperkosa oleh Amnon. Kekecewaan yang kedua, bapaknya nggak terlalu peduli dengan keinginan anaknya. Kemudian berkatalah Absalom, kalau tidak izinkanlah kakakku Amnon pergi berserta kami. Tetapi raja menjawabnya, apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau? Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkanlah Amnon dan semua anak raja pergi berserta dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian. Perhatikanlah, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkan kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu, mereka menaikin bakalnya masing-masing dan melarikan diri. Akhirnya benar-benar dihabisin si Amnon. Dendamnya, luka hatinya terbalaskan. Benar-benar terbalaskan. Ini simpen sakit hati karena perlakuan buruk di masa lalunya. Setelah 2 tahun adiknya diperkosa, dia simpen dendam. Dan tunggu pembalasannya. Berapa banyak orang yang pernah disakitin orang lain yang tidak bisa melepaskan pengampunan. Dia simpen itu begitu rupa, nunggu waktu yang tepat untuk membalas. Dan kebencian yang disimpan, kekecewaan, pertamanya kecewa, kebencian, dan lain sebagainya, akhirnya melahirkan dendam. Dan dendam akhirnya melahirkan membunuh. Dan itu sangat menghancurkan. Makanya hati kita ini harus benar dari segala sesuatu. Kejadian apapun harus benar. Saya ngonselingin orang dan mereka mengalami sesuatu yang mengguncang hidupnya. Ada yang pasangannya diambil Tuhan, ada bisnisnya tiba-tiba babak belur. Semuanya mengalami yang dia tidak seperti inginkan, tiba-tiba mendadak berubah. Dan ketika mereka nggak ngerti firman, nggak memiliki hubungan dengan Tuhan, akhirnya yang disalahkan Tuhan. Ya salah kalau kamu menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan tak pernah salah dan Tuhan selalu punya rencana yang baik di masa yang akan depan, masa yang akan datang dalam masa kehidupan kita. Banyak orang kecewa kalau nggak beres dengan hatinya, kalau orang itu nggak beres dengan sikap hatinya di hadapan Tuhan, nggak bisa membangun hubungan dengan Tuhan, pasti keputusannya salah, sikapnya salah. Dan seperti yang dialami oleh Absalom ini, di ujungnya dia bunuh saudaranya. Dan dia akhirnya pulang. Dan nanti Bapak Ibu baca selanjutnya, saya akan hanya singkat-singkat. Bapak Ibu terus baca. Akhirnya Absalom ini mengadakan persepakatan gelap di pasal yang ke-15. Dia memberontak dan ujungnya apa yang terjadi? Dia melawan papanya sendiri. Dia melawan
papanya sendiri digudeta. Yang lebih parah lagi, dia ngikutin nasihat yang jahat, dan ujungnya para istri, para selirnya, para gundiknya Daud ditidurin, dan tidurinya pun di depan umum, di sotoh rumah, dilihat banyak orang. Ini kelakuannya bejat dan jahat sekali loh. Makanya orang itu kalau hati tidak benar, terus dapat nasihat yang tidak benar, hidupmu ngaco, hidupmu tambah ruwet. Kalau hatimu sudah nggak benar, datang sama Tuhan, minta diberesin. Sikap hati kita harus benar, motivasi kita harus benar. Semakin hari kita harus dewasa di dalam Kristus, semakin hari kita semakin diubahkan, dan semakin harusnya menyenangkan hati Tuhan. Bukan hidup sembarangan, bukan hidup sembrono, bukan hidup ngaco, hidup semau kita sendiri. Belajar hidup benar di hadapan Tuhan, bukan hanya sekedar benar di hadapan manusia. Kalau kita ini kelihatan benar saja di hadapan manusia, belum tentu benar di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita hanya sekedar kelihatan benar di hadapan manusia? Kita menjadi orang yang munafik. Kita bisa kelihatan manis di mukanya, di perkataan, tapi dalam tindakanmu, hatimu itu pahit, kecut, nyakitin, penuh luka. Tidak heran banyak orang di sekitarmu jadi korban. Sekarang orang-orang model kayak begini kalau nggak sadar diri ya, dia akan selalu merasa benar loh. Dia akan selalu merasa hebat. Dia akan selalu merasa paling berkenan di surga. Dan dia selalu merasa orang lain salah semua. Dan dia yang paling benar. Kalau itu terjadi dalam hidupmu, trouble. Itu akan jadi trouble. Kalau engkau punya pernikahan, punya keluarga, dalam pernikahanmu akan jadi masalah. Anak-anakmu pun jangan terluka. Karena sikap, tindakan, dan perlakuanmu. Hari ini meski belajar menaklukkan diri di hadapan Tuhan. Menaklukkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang yang ngawur hidupnya, yang sembarangan. Jangan menjadi orang yang sembrono, yang liar, yang bertindak semaumu sendiri. Belajar menjadi orang yang sungguh-sungguh diubahkan. Semakin hari engkau diubahkan di dalam Tuhan, semakin hidupmu semakin menyenangkan hati Tuhan tentunya. Nah, dibutuhkan apa? Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Coba sekarang kita koreksi, apa sih yang membuat kita ini memiliki perlakuan buruk, kelakuan jelek, sikap jahat? Coba dicek. Kita jangan-jangan punya trauma masa lalu yang belum disembuhkan. Kalau engkau pernah kepahitan sama orang, pernah dilecehkan, pernah diperkosa, pernah diperlakukan buruk, dan kamu belum bereskan itu, pernah kepahitan dengan orang tuamu, pernah kepahitan dengan orang lain, atau siapapun juga, engkau akan terlalu trouble. Ada orang-orang yang selalu trouble di dalam gereja itu selalu ada. Biasanya nih orang-orang ini pindahan dari gereja lain dan belum beres. Dia pikir kalau udah punya masalah, pindah. Dengan biasanya punya masalah di gereja, dia ribut sama jemaat mungkin, sama pengerja, sama diaken, sama pendetanya, sama gembalanya. Terus dia pindah ke gereja lain. Biasanya orang-orang kayak begini ini selalu menjelekan gereja yang lama. Ini kalau ini terjadi ya, Bapak Ibu pindah gereja manapun, kalau engkau nggak berubah, engkau nggak berdamai dengan dirimu sendiri, nggak berdamai dengan orang lain, engkau nggak berdamai dengan orang yang pernah menjadi mentormu, jadi pembimbingmu, jadi gembalamu, dan kamu coba melarikan diri dari proses permasalahan itu, engkau dimanapun ditempatkan jadi trouble. Saya ini dulu terlibat pelayanan di GBI itu lama sekali. Dan saya bangun hubungan baik dengan gembala-gembala saya yang dahulu sampai sekarang saya punya hubungan baik. Saya nggak pernah bikin problem, saya nggak pernah bikin masalah dalam gereja. Saya tunjukkan, saya lakukan yang terbaik dan tanggung jawab saya ketika saya mengundurkan diri. Dan sekarang saya gabung pelayanan dengan JKI. Saya punya hubungan yang baik sampai hari ini. Bahkan ketika saya pindah dari mengundurkan diri pelayanan dari satu gereja, saya ngomong baik-baik. Saya bangun hubungan baik sampai hari ini. Nah, saya mau jadi berkat di tempat yang baru. Nah, Bapak Ibu, kalau engkau melarikan diri dari sebuah komunitas, karena kamu tuh pernah bikin trouble, terus kamu pindah ke komunitas lain, masalahmu itu belum selesai loh. Kamu coba tutupin dengan pindah, menutupin semua kebusukan yang di dalammu. Kamu di komunitas yang baru akan bikin trouble, bikin masalah. Karena masalahnya itu bukan di komunitas, masalahnya itu di hatimu. Sama dengan orang-orang yang dia coba ketika pernikahannya ada trouble, dia cerai. Karena udah nggak cocok lah, udah nggak sebam dan lain sebagainya. Bukan pernikahanmu yang bermasalah, hatimu yang bermasalah. Karena makanya hati ini yang harus diberesin dulu di hadapan Tuhan.
Kita misal katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan sebab dari sana terpancar kehidupan kok. Makanya kalau kita hari ini di dalam hidup kita ini tidak memancarkan kehidupan tapi memancarkan keributan di mana-mana, hatimu yang tidak benar. Kamu yang bermasalah. Kamu yang perlu bertobat. Kamu yang perlu berubah. Karena Tuhan panggil kamu untuk jadi orang yang jadi berkat bagi banyak orang. Bukan menjadi orang yang hidupnya ngawur, sembarangan dan serampangan serta sembrono. Tuhan panggil kita ini menjadi terang, menjadi garam. Di mana ada hambar, situasi yang hambar, keluarga yang hambar, lingkungan yang hambar karena nggak ada Kristus di dalamnya. Karena kita menjadi garam, kita garami warna kerajaan Allah. Di tempat gelap kita menjadi terang, kita beri terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya ya hari ini kita mau belajar koreksi diri. Stoplah koreksi orang lain. Stoplah menyalahkan orang lain. Stop nyalahin pasangan. Koreksi dirimu aja. Kalau kamu ditempatkan di satu tempat bukan jadi berkat, jadi trouble. Artinya hatimu memang benar-benar trouble dan kau perlu bertobat dan berubah. Kalau tidak, ujung dari hidupmu akan selalu bermasalah dimanapun kau ditempatkan. Beresin hatimu dulu. Bersihkan hatimu dulu. Minta Roh Kudus, kuduskan, selidikin sampai kedalaman batinmu. Dalam seminggu terakhir ini saya ngomongin masalah hati, saya mau ngomongin masalah luka batin, dan itu harus beres. Kalau hati kita ini beres di hadapan Tuhan, hati kita ini transparan di hadapan Tuhan, Tuhan akan bawa kita ke dalam level perjalanan menuju kebesaran. Kalau tidak, kita hidup dalam luka. Saya perhatikan ada orang-orang yang lukanya luar biasa. Bisa saja karena mamanya terlalu otoriter, papanya nggak dapat jadi figur bapak yang baik, nggak jadi figur papi yang baik, nggak jadi figur daddy yang baik, lebih nurut apa kata istrinya. Ini anak-anaknya ini nggak dapat figur bapak dan ujungnya itu ada luka di dalamnya. Dan ketika dia menikah, dia akan coba tiru itu, cara yang salah ditiru. Makanya kita harus meninggalkan jejak yang baik. Saya berkali-kali ngomong bahwa hidup kita ini seperti menulis sebuah sejarah yang suatu hari akan dilihat, suatu hari akan dibaca, suatu hari akan dikenang, dan suatu hari menjadi warisan buat generasi yang akan datang, terutama anak-anakmu, keluargamu, dan orang-orang di sekitarmu. Kalau pengaruhmu lebih besar, engkau akan menulis sejarah dan akan ditinggalkan dan dibaca oleh generasi yang akan datang. Apa yang kamu mau tulis? Sikap seperti apa? Tindakan seperti apa? Kalau tidak, sikapmu tetap jahat, buruk, bejat, dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya hari ini waktunya kita ini semakin hari semakin diubahkan kok. Semakin diubahkan. Bapak Ibu lihat kejadiannya Absalom ini. Harusnya dia ini menjadi orang yang luar biasa. Yang benar-benar luar biasa karena dia anak-anak raja. Tetapi malah hidup dalam kepahitan dan matinya pun mengerikan dalam pemberontakan. Tapi bapaknya itu baik ketika Absalom mati ya. Ditangisin padahal ini bapaknya diusir dari istana. Dia sebenarnya dia ngalah sama Absalom. Dia ngalah dan dia tetap mengasihi anaknya sekalipun anaknya bejat. Tapi anaknya yang gak tahu diri. Kita seringkali kan sama seperti Absalom. Kita sudah diampunin sama Tuhan. Kita sudah diberkatin sama Tuhan. Kita sudah dipromosi. Tapi kadang seringkali kita nggak tahu diri. Hidup kita ngawur sembarangan dan sembrono. Hidup kita bejat, jahat, dan luar biasa sekali. Nggak peduli dengan Tuhan. Hari ini kita mau habiskan waktu yang ada ini. Kita mau habiskan sisa kehidupan yang ada ini hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Hanya untuk nyenengin hati Tuhan, bukan yang lain. Kita mau berjalan hidup kita ini dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain kok. Kita menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi penyambung lidah Allah tentunya. Menjadi orang-orang yang dipercaya perkara-perkara besar. Bukan jadi trouble. Coba sekarang lihat kalau ada orang komplain karena kelakuanmu yang buruk, karena sikapmu yang jelek, karena sikap jahatmu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini bertobat, berubah. Jangan selalu nyalain orang lain terus. Engkau meski beres dengan masa lalumu, engkau harus berkemenangan dengan masa lalumu, dan hidupmu semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Bukan hidup sembarangan, bukan hidup sembrono, tapi hidup benar-benar menjadi terang kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau ngejar apa hari ini? Kita mau ngejar apa? Kita nggak perlu mengejar apapun.
kecuali yang perlu kita kejar Tuhan. Alkitab katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi banyak orang mengejar pertambahannya, dan ujungnya nggak dapat pertambahan apa-apa, dapat pengurangan malahan. Kita kejar Tuhan dan kebenarannya. Kita menjadi orang yang tanggung jawab. Fokus dan tujuan kita itu pribadi Tuhan. Kalau fokus dan tujuanmu adalah pribadi Tuhan, hidupmu itu lurus loh. Motivasimu lurus. Hidup itu benar di hadapan Tuhan. Hidupmu itu memiliki integritas dan berketetapan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena yang kita kejar Tuhan, yang kita mau senengin Tuhan. Tapi kalau yang kita kejar adalah kesenangan kita, supaya kita dipuji orang, supaya kita dapat pengakuan dari orang, supaya orang itu merasa, nih loh gua, lihat gua, dan lain sebagainya. Kalau tujuannya seperti itu, engkau akan haus dengan pujian. Engkau akan mengejar sesuatu yang supaya dapat pengakuan. Tidak ada gunanya sama sekali, sia-sia belaka. Saya berdoa hari ini menjadi pelajaran yang luar biasa supaya hidup kita semakin diubahkan di hadapan Tuhan. Amin. Belajar semakin hari semakin nyenengin hati Tuhan. Nggak ada yang lain. Kita mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan kok. Sisa hidup saya mau habiskan untuk Tuhan. Untuk nolong banyak orang. Selama Tuhan percayakan pelayanan, saya lakukan dengan sepenuh hati. Saya tahu, saya nggak punya motivasi apa-apa. Saya ingin jadi berkat lebih banyak aja. Saya ingin dipercayakan lebih banyak lah saja. Saya ingin hidup saya ini mempermuliakan nama Tuhan. Lebih dari apapun juga. Saya berdoa, apa yang saya ajarkan ini, apa yang menjadi komitmen saya juga menjadi komitmen Bapak Ibu yang menyenangin hati Tuhan. Sehingga motivasimu itu lurus di hadapan Tuhan. Engkau nggak punya embel-embel. Ketika kenal orang, hanya pingin menawarkan sesuatu, pingin menjual sesuatu. Coba punya hubungan yang tulus itu loh. Sama orang itu. Jangan hubungan imbal balik gitu loh. Coba kalau engkau tulus, pasti Tuhan akan koneksikan dengan orang-orang tertentu yang akan membuat hidupmu diberkati. Jalan sama Tuhan. Nikmatin apa yang Tuhan mau. Nikmatin apa yang Tuhan sediakan. Nikmatin apa yang Tuhan janjikan. Saya berdoa, banyak orang hidupnya akan berkemenangan. Tidak lagi terkungkung oleh masa lalu. Lupakan, hidup kita bukan untuk masa lalu. Hidup kita untuk masa depan. Masa lalu tinggal sejarah. Masa lalu tinggal kenangan. Kalau kenangannya baik, itu bagus. Tapi kalau kenangan buruk, dan kamu ingat-ingat, kamu simpan di dalam memori, akan membuat kamu terluka. Membuat orang lain terluka. Kalau kamu yang terluka saja sih oke. Masalahnya ketika kamu terluka dan kamu nggak sembuh, kamu melukain orang lain. Itu yang problem. Itu yang bermasalah. Nah, itu harus dibereskan di hadapan Tuhan. Kalau tidak, kamu tetap menjadi orang yang tambah hari tambah bermasalah. Tambah hari, bukan tambah diubahkan, tambah bermasalah. Tambah ruwet, tambah bikin kekacauan. Belajar hari ini, diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Miliki komitmen setiap hari bersama Tuhan. Nih loh Tuhan, ada hal yang harus aku ubah nih. Nih loh Tuhan, ada hal yang busuk yang harus aku bereskan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bapak Ibu ya, tambah hari engkau akan berjalan dari kemuliaan dan pada kemuliaan yang semakin besar. Hidupmu akan dibawa mengalami sesuatu yang ilahi. Dan tentunya nama Tuhan akan dipermuliakan, disebut di atas keluargamu, atas anak cucumu. Amin. Sekarang belajar mengkoreksi diri. Ini apa yang kira-kira ya, aku ini kok punya kebiasaan buruk. Ada orang yang punya kebiasaan buruk di masa lalu yang belum dibereskan. Akhirnya kebiasaan buruk itu ke bawah sampai hari ini. Bereskan itu. Semua trauma, semua luka batin, semua kekecewaan masa lalu, bereskan. Jangan Bapak Ibu simpan dan kelihatan baik-baik saja. Engkau bisa bergereja kelihatannya manis, melakukan segala sesuatu, padahal di dalammu bejat, jahat, dan busuk tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak terima kasih buat firman-Mu. Kami mengizinkan firman-Mu ini mengkoreksi hati kami. Mengubahkan sesuatu yang tidak berkenan di dalam pemandangan-Mu. Cabut sampai ke akar-akarnya Tuhan. Dapat kami menjadi orang yang menyenangkan hati-Mu. Sehingga setiap langkah kami, setiap jalan kami ini semakin menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami semakin jadi dampak. Hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau sendiri yang bekerja. Biar Engkau sendiri yang berkuasa. Biar Engkau sendiri yang memimpin langkah kami berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain.
semakin dibawa dalam level kehidupan yang diubahkan, serupa segambar dengan Kristus. Tuhan, sembuhkan luka batin di masa lalu kami yang mengikat kebiasaan buruk masa lalu kami yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mau tanggalkan, kami mau hidup benar. Kami mau hidup nyenengin hati Tuhan. Kami tahu semua perbuatan-perbuatan jahat itu melukai dan menyakitin hati mereka. Mau tanggalkan, kami mau mulai berjalan seperti yang Kau inginkan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ini hati kami, hidup kami. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau pulih, jadilah Engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bagi-Mu segala pujian, hormat, pengagungan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala hormat, pujian, pengagungan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang ingin datang ibadah, ingin ngalami Tuhan, ingin ketemu Tuhan, HP-mu mesti di silent dulu. Kita mesti respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu ingin ketemu Tuhan, bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau ingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you. I just want to praise you. I just want to praise you. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Di ruangan sebelah aku berdoa ada penguarapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Repoko sendo nomotoko robota papa nementere bete bebeke neme pipiana mata. Inna mata karala basyente begede moto. Inomotoko ronomoto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun in Jesus name. Terus pengurapan itu semakin kuat, jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan.
Ada beberapa orang sedang dijamah, aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan, mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan, hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabasekene mende bikene mende imende bikene mende pipi namata. Sembah Dia, mulai sembah Dia, semakin kuat. Makirobotokon, seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabashanda makana mate kene bete imekere bete bebe kene bebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise You, lift my hand, I love You, You are everything to me, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to Your name, Most High. I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore Your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to Your name, Most High. I'm yielding
adore. Jesus, I 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 ad